Fase grower dibagi menjadi dua bagian, yaitu umur 7 hingga 13 minggu dan 14 hingga 16 minggu, atau yang disebut dengan fase developer. Pertumbuhan pada fase ini akan melambat, namun konsumsi pakan terus meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kandungan nutrisi pada pakannya, di mana salah satunya yaitu dengan mengurangi kandungan protein. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kegemukan, yang mana akan menghambat proses saat pertama kali bertelur. Di samping itu, pengurangan kandungan protein seiring dengan melambatnya pertumbuhan dilakukan untuk efisiensi biaya pakan, karena dengan proteinnya semakin tinggi, maka secara otomatis menambah biaya pakan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya. Pada saat proses pergantian pakan dari pakan starter ke grower, sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mencampur kedua jenis pakan tersebut selama beberapa hari. Pemasangan tempat pakan dan minum juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan tinggi leher ayam. Hal ini dilakukan supaya pakan dan minum tidak kotor dan tumpah, namun ayam juga tidak kesulitan untuk menjangkaunya. Air minum harus terus disediakan sepanjang waktu. Kekurangan air minum bisa berdampak pada penurunan konsumsi pakan, sehingga pertumbuhan kurang optimal. Dampak lain adalah ayam mengalami stres sehingga mudah terserang penyakit. Air minum bisa berupa air putih atau dicampur vitamin C, menyesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal medikasi dari peternakan itu sendiri. Kontrol nutrisi pada ternak perlu dilakukan agar kesehatan maupun laju pertumbuhan ternak terus terkontrol. Dalam mengontrol kecukupan nutrisi, dapat dilakukan penimbangan berat pada ternak. Penimbangan berat badan yang dilakukan pada fase ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada pemeliharaan starter yang terdiri dari timbang sampel dan timbang total. Timbang sampel adalah penimbangan berat badan ayam yang dilakukan seminggu sekali dengan menimbang 10% dari populasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keseragaman bobot badan ayam dalam satu kandang. Sedangkan timbang total adalah penimbangan bobot badan ayam yang dilakukan pada saat ayam berumur 6 dan 15 minggu dengan menimbang seluruh ayam yang ada di kandang. Hal ini dilakukan untuk menentukan grade ayam. Tujuan dari penimbangan adalah untuk mengetahui bobot badan standar setiap fase, terutama saat akhir grower atau saat akan masuk kandang baterai. Hal yang penting dalam kontrol bobot badan adalah dengan melihat keseragaman bobot badan ayam. Keseragaman akan berpengaruh pada masa awal produksi. Keseragaman yang baik adalah di atas 80%, di mana perbedaan bobot badan ayam satu dengan yang lain tidak terlalu jauh. Selain penimbangan, dilakukan pula kontrol kesehatan dan recording lainnya seperti menghitung tingkat kematian, konsumsi pakan, FCR, dan juga kontrol lingkungan. Kontrol kecukupan gizi pun dapat dilihat dari kondisi kesehatan ayam disertai data recording yang telah didapat. Recording dan kontrol kesehatan ini sangat penting agar jika ditemukan kesalahan dalam pemeliharaan dapat ditanggulangi lebih awal, sehingga mencegah terjadinya kerugian yang besar bagi peternak. Kandang untuk pemeliharaan ayam petelur fase grower dan developer pada umumnya ada dua model, yaitu kandang postal dan kandang baterai. Tetapi umumnya, pemeliharaan ayam petelur dengan sistem open house banyak menggunakan kandang model baterai atau cage. Kandang baterai terdiri dari 3 model, yaitu kandang baterai individual, kandang baterai yang diisi 2 sampai beberapa ekor, dan kandang baterai koloni. Nah, pada pemeliharaan ayam petelur fase grower developer atau biasa disebut pullet, banyak menggunakan model sangkar koloni. Keuntungan menggunakan kandang model baterai untuk memelihara pullet antara lain seperti memudahkan dalam hal pemeliharaan, lalu memudahkan pelaksanaan seleksi dan grading, mempermudah program vaksinasi dan pengawasan terhadap penyakit, dan juga mempermudah dalam pemberian pakan dan minum. Kapasitas kandang baterai grower biasanya disesuaikan dengan umur ayam petelur, di mana pada umur 1,5 sampai 2 bulan per kotaknya dapat diisi 8 ekor ayam. Pada umur 2 sampai 3 bulan per kotaknya dapat diisi 6 sampai 7 ekor, dan juga pada umur 3 sampai 4 bulan dapat diisi 5 ekor ayam. Pada kasus di lapangan, banyak peternak menggunakan atau menerapkan sistem pemeliharaan brood grow lay house, atau di mana ayam dipelihara dalam kandang yang sama, yaitu dari anak ayam umur 1 hari sampai akhir bertelur atau di akhir. Hanya yang membedakan kandang baterai untuk ayam fase grower developer adalah kandang berbentuk seperti rangkaian baterai yang dipergunakan untuk ayam petelur usia layer. Bentuk kandangnya mirip seperti baterai fase bertelur, hanya tidak miring ke depan dan tidak ada tempat telur di depan seperti baterai layer.
Hasil terpenting dari penggunaan baterai grower adalah berat badan awal yang akan masuk secara bersamaan dan juga keseragaman berat badan bisa mencapai 90% bahkan lebih. Program sanitasi kandang dilakukan setiap hari pada pagi hari dan mencakup pembersihan tempat minum, penyemprotan desinfektan, serta pembersihan feses. Pembersihan tempat pakan dan area kandang dilakukan seminggu sekali. Sedangkan tempat minum dibersihkan 1 hingga 2 kali sehari sebelum pemberian pakan. Pada fase grower, sanitasi ditambah dengan penyapuan bulu rontok untuk mencegah penularan penyakit. Pengawas juga rutin mengontrol kondisi ayam dan memindahkan ayam sakit ke kandang karantina. Ayam mati sebaiknya dibedah terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab kematian. Kemudian bangkainya dikubur atau dibakar oleh petugas khusus. Manajemen vaksinasi pada ayam petelur, khususnya di fase grower, yaitu saat ayam berusia 6 hingga 14 minggu, adalah tahap yang sangat penting. Karena di usia ini, antibodi dari induk sudah mulai menurun, dan disinilah vaksinasi berperan untuk membentuk kekebalan aktif, agar ayam siap menghadapi tantangan penyakit, baik saat masa pertumbuhan maupun nanti saat produksi. Penyakit yang umum dicegah lewat vaksinasi di fase ini antara lain adalah Newcastle disease, infection bronchitis, gumboro, coryza, dan avian influenza. Secara umum, jadwal vaksinasi dilakukan bertahap. Di usia 6-7 minggu biasanya diberikan vaksin gumboro ulang dan vaksin Newcastle disease aktif melalui tetes mata atau spray. Lanjut di usia 8 hingga 10 minggu, vaksin Newcastle disease dan infection bronchitis diberikan kembali. Bisa dalam bentuk aktif atau kombinasi dengan vaksin avian influenza tergantung kebutuhan. Terakhir di minggu ke-12 hingga 14 biasanya diberikan vaksin coryza jika memang endemik dan booster untuk Newcastle disease dan avian influenza inaktif sebagai persiapan akhir menuju fase produksi. Tapi ingat, vaksinasi bukan sekadar suntik lalu selesai. Pastikan ayam dalam kondisi sehat, tidak stres, dan bila perlu, beri multivitamin sebelum dan sesudah vaksinasi untuk bantu memperkuat daya tahan tubuh. Lalu catat dengan rapi jadwal dan jenis vaksin yang diberikan, dan jangan lupa jaga kebersihan alat vaksin serta lingkungan kandang, karena biosecurity yang baik adalah kunci keberhasilan vaksinasi. Dengan manajemen vaksinasi yang tepat di fase grower, ayam akan tumbuh sehat, punya imunitas yang kuat, dan siap masuk ke masa produksi. Selanjutnya ada manajemen dan mekanisme lainnya pada masa growing dan developing. Adapun mekanisme lain yang perlu dilakukan pada fase grower untuk menunjang pertumbuhan dan daya tahan tubuh ayam dapat dilakukan penerangan pada jam 9 sampai jam 12 malam. Selain itu, diberikan pula pakan pada jam 9. Kedua hal tersebut penting bagi ayam fase grower untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuhnya. Tujuan dari pemberian pakan pada jam 9 ini adalah agar pemberian pakan pada ayam tepat waktu, karena ayam biasanya akan beristirahat sejak jam 7:30 sampai jam 9 malam. Maka pemberian pakan pada jam 9 malam merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan. Hal ini dapat membantu kurangnya feed intake pada siang hari yang dapat diakibatkan oleh suhu yang panas sehingga feed intake-nya berkurang.